Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Aja Muhtar. Saya mahasiswa semester 6 dari program studi Sistem Informasi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Yopi Nugraha MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil penelitian saya, yaitu mengenai judul perencanaan sistem informasi pendistribusian gas LPG menggunakan metode Oracle Architecture Development Process atau yang dinamakan OADP. Jadi studi kasusnya ini di PT Masum Utama Garut ya teman-teman. Oke, kita next. Nah, di sini juga ada latar belakang. Menurut Ramdhani pada tahun 2021, di era revolusi industri 4.0, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang secara cepat dan pesat. Nah, penggunaannya juga sudah merambah ke berbagai perusahaan atau instansi dan masyarakat umum yang sudah menggunakan dan memanfaatkan sarana teknologi. Terus juga menurut Jayanti pada tahun 2019, dengan memanfaatkan teknologi, maka diharapkan dapat memudahkan kinerja instansi, karena dalam mengatur proses penyaluran gas bersubsidi kepada masyarakat. Nah, sebagai media penyimpanan data, distribusi, dan laporan secara terkomputerisasi, serta digunakan untuk membangun sistem informasi dalam upaya mengatur dan mengawasi penyaluran gas LPG kepada konsumen. Nah, ini menarik teman-teman. Terus juga, dengan tidak adanya sistem informasi, hal tersebut tidak efisien dan menyebabkan distribusi gas tidak mengalami peningkatan, walaupun minat pembeli atau konsumen sangat tinggi teman-teman. Nah, berarti kita bahas ya teman-teman. Oke, next. Nah, di sini juga ada rumusan masalah. Dalam rumusan masalah, di penelitian saya itu terdapat 2 poin, teman-teman. Bagaimana proses perencanaan pendistribusian gas LPG di PT Masum Utama Garut ini menggunakan metode Oracle Architecture Development Process atau yang dinamakan OADP. Itu poin pertama. Poin kedua, bagaimana hasil akhir dari perencanaan sistem informasi pendistribusian gas LPG di PT Masum Utama Garut. Oke, kita next. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada batasan masalah, teman-teman. Di penelitian saya ini ada 3 poin batasan masalah. Nah, nantinya karena pembuatannya itu di sini ada di batasan masalah, di batas teman-teman masalahnya. Poin pertama, jadi di framework yang digunakan pada penelitian ini adalah Oracle Architecture Development Process atau yang dinamakan OADP. Sebagai metode pengembangan arsitektur, jadi penelitian ini dibatasi hanya pada bisnis arsitektur, aplikasi arsitektur, data informasi arsitektur, terus juga teknologinya arsitektur, teman-teman. Yang kedua, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang sesungguhnya ada di PT Masum Utama Garut, teman-teman. Pemodelan arsitektur interface ini dalam rangka perencanaan strategi sistem informasi pendistribusian gas LPG yang menghasilkan model dan kerangka maupun yang disebut dengan blueprint yang dapat dipergunakan sebagai usulan untuk mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi yang mendukung tujuan di PT Masum tersebut, teman-teman. Jadi nantinya di batasan masalah ini maupun di penelitian saya ini akhirnya yaitu akan berbuah blueprint, teman-teman. Terus juga yang poin ketiga, penelitian ini tidak membahas tahap implementasi dan pembuatannya, teman-teman. Oke, next. Nah, langsung ada manfaat penelitian. Di manfaat penelitian ini sebenarnya masih banyak manfaatnya, bukan 5 poin. Tapi saya bacakan atau saya jelaskan 5 poin saja. Yang pertama, dengan adanya penelitian ini saya juga mampu menerapkan teori-teori yang telah didapat selama semester sebelumnya maupun kuliah yang semester sebelumnya. Jadi karena kan kemarin itu banyak di kampus itu belajarnya, terus juga jarang ke lapangan. Nah, ini ya untuk mengatasi permasalahan di lapangan. Jadi kita tahu gitu untuk mengatasi permasalahan di lapangan. Poin kedua yaitu mempelajari cara menganalisis keadaan dan kebutuhan sistem pada organisasi. Nah, jadi di sini saya menggunakan PT Masum Utama Garut ya teman-teman. Nah, pada saat itu saya belum tahu, pas saya belum terjun ke lapangan, namanya itu yang saya tahu Masum Garut. Nah, maupun Garut Masum. Nah, tetapi pada saat saya penelitian ternyata namanya PT Masum Utama Garut, teman-teman. Nah, seperti itu. Terus juga poin ketiga, jadi penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian perencanaan strategi selanjutnya. Nah, bila mana teman-teman mau melanjutkan penelitian ini, teman-teman bisa pakai ini. Terus juga membantu perusahaan memahami kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan perusahaannya, atau PT Masum Utama Garut ini permasalahannya itu harus
mencapai tujuan atau harus ada solusinya gitu. Yang kelima, dapat menggunakan hasil dari penelitian ini sebagai acuan untuk implementasi, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi maupun teknologi informasi pada perusahaan PT Masum Utama Garut ini, teman-teman. Oke, next. Nah, di sini juga ada landasan teori, teman-teman. Di landasan teori, kita langsung ke konsep OADP. Nah, definisi konsep OADP. Konsep OADP ini memberikan nilai bisnis, di mana OADP ini berisi tugas-tugas untuk pemeriksaan bahwa arsitektur yang ada di perusahaan ini dikembangkan memberikan nilai maksimum bagi perusahaan PT Masum Utama Garut ini, teman-teman. Terus juga tetap praktis. Jadi OADP ini menekankan pendekatan praktis yang dapat berulang untuk mengembangkan solusi atau yang disebut dengan tetap praktis, teman-teman. OADP ini menekankan pendekatan praktis yang berulang untuk mengembangkan solusi. Jadi OADP ini dapat diadaptasi seperti arsitektur tersegmentasi tertentu, proses bisnis arsitektur solusi, terus juga arsitektur domain, dan menggunakan pendekatan yang sama tetapi berbagai bimbingan preskriptif dan artefak yang dianjurkan. Terus juga di definisi konsep OADP ini ada reverting atau reuse. Jadi OADP ini memanfaatkan RIS arsitektur dalam model bisnis praktek dan arsitektur referensi untuk mempercepat proses pembangunan. Nah, ini menurut kajian pada tahun 2016. Oke, next yaitu ada definisi konsep value chain, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu value chain ini seperti apa. Nah, di sini juga value chain ini adalah serangkaian aktivitas yang saling terkait dari sumber bahan baku dasar, juga dari untuk pemasok komponen, hingga nantinya produk akhir dan dikirim ke konsumen akhir. Nah, seperti itu. Oke, next. Terus juga di sini juga ada masih landasan teori, teman-teman. Nah, definisi konsep analisis SWOT, teman-teman. Nah, menurut Kotler dan Ja, terus juga pada tahun 2017, nah ini juga adalah seorang ahli pemasaran terkemuka menggambarkan analisis SWOT ini sebagai metode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja suatu perusahaan maupun organisasi, teman-teman. Pada saat saya penelitian ya, teman-teman, saya itu menggunakan analisis SWOT. Nah, nanti juga akan dijelaskan, teman-teman, analisis SWOT yang ada di perusahaan PT Masum Utama Garut ini ada apa saja, kelebihan, terus juga faktor-faktor dan sebagainya lah. Nanti akan saya jelaskan. Terus juga ada definisi konsep BPMN, teman-teman. Menurut Yohana pada tahun 2018, BPMN ini kepanjangan dari Business Process Modeling Nation. Nah, betul. Nah, jadi BPMN ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis yang ada di PT Masum Utama Garut ini ya, dengan menggunakan notasi seperti grafis lah, untuk menjelaskan atau menggambarkan proses bisnis yang ada di PT Masum Utama Garut. Oke, next. Nah, ini ada objek dan metode penelitiannya, teman-teman. Oke, di objek penelitian ini ya, di PT Masum Utama Garut ini berlokasi pada Jalan Raya Bandung Garut ya, teman-teman. Desa Sukaraja, Kecamatan Banjarmasin, Kabupaten Garut, yang bernama PT Masum Utama Garut. Jadi pada tahapan ini yaitu saya nantinya akan menjelaskan blueprint ya, nantinya hasil akhirnya itu harus ada blueprint. Nah, di PT Masum Utama Garut ini berisikan visi, misi, terus juga moto. Di PT Masum ini juga ada struktur organisasinya. Pasti di perusahaan ini ada struktur organisasinya, teman-teman. Oke, kita langsung ke struktur organisasi PT Masum Utama Garut. Nah, ini ada direktur utama. Direktur utama ini yang akan mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan strategi bisnis pada PT Masum Utama Garut. Terus juga ada di bawahnya ada internal audit, teman-teman. Jadi internal audit ini menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahun internal audit agar pengembangan atau pengelolaan gas ini tersusun dan lebih ke efisien lah. Nah, terus juga di bawah direktur utama ini ada manajer BSD, teman-teman. Manajer BSD ini tugasnya itu mengarahkan dan mengendalikan penyusunan rencana strategi, teman-teman, agar dapat digunakan sebagai acuan kerja. Jadi intinya sumber daya alam ini diarahkan lah, lebih ke mengarahkan, yaitu tugas manajer BSD ya, teman-teman. Nah, setelah manajer BSD ada direktur marketing dan operasional. Nah, direktur marketing operasional ini mungkin tidak asing ya, teman-teman, yaitu tugasnya menetapkan dan menentukan rencana operasi pengisian gas ya, teman-teman, dan penyaluran bulk LPG untuk mendukung Pertamina atau PT Masum Utama Garut ini. Terus juga di bawah direktur marketing operasional ada juga quality assurance ya, teman-teman. Nah,
tugasnya itu melaksanakan pengujian standar yang ada pada gas. Apakah gas tersebut ini sesuai standar atau prosedur kerja, atau peralatannya itu harus sesuai standar yang ada di PT Masuk Utama Garut, teman-teman. Terus juga ada teknik dan engineering, teman-teman. Nah, di bawah quality assurance ini ada teknik engineering ya. Jadi tugasnya itu mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan, seperti memeriksa lah, dan selalu membina lah para SDM gitu. Terus juga ada HSE atau yang disebut Healthy, terus Safety and the Environment ya. Tugasnya yaitu mengawasi implementasi peraturan atau prosedur di bidang HSE tersebut ya. Jadi tugas itu seperti melaksanakan sosialisasi secara berkala dan terjadwal, teman-teman. Lanjut yaitu ke manajer unit trading. Manajer trading ini adalah tugasnya merencanakan dan mengawasi pelaksanaan program dan sistem manajemen HSE maupun tentang pengelolaan dan lain sebagainya. Terus juga ada manajer unit operasi LPG ya, teman-teman. Nah, tugasnya itu yaitu untuk merencanakan dan mengawasi pelaksanaan program ya, teman-teman, untuk mengawasi peralatan pengisian, manajemen peralatan bekerja. Nah, itu tugasnya manajer unit operasi LPG, teman-teman. Juga ada LPG, yaitu tugasnya mengarahkan dan mengevaluasi operasi teman-teman, seperti tentang pengawasan proses produksi, case handling, juga dan distribusi. Itu tugas manajer unit operasi LPG. Juga ada manajer finance, teman-teman. Tugas manajer finance ini tugasnya yaitu mengarahkan dan mengendalikan pengukuran kinerja masing-masing proyek dan membandingkan antara hasil aktual dan hasil yang direncanakan. Terus juga ada manajer HR, GA, dan MR ya, teman-teman. Ini juga membantu atau mengawasi SDM, teman-teman, membina SDM supaya SDM ini benar-benar kerjanya benar sesuai standar dan menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi standar yang ada di PT Masuk Utama Garut ini, teman-teman. Oke, ini struktur organisasi ya, teman-teman. Oke, langsung kita next, yaitu analisis SWOT yang telah saya teliti ya di PT Masuk Utama Garut. Dan di sini juga ada kekuatan, di mana kekuatan ini mempunyai komitmen yang tinggi dengan Pemda Garut, stakeholder dalam upaya pengembangan PT Masum Utama Garut. Juga ada PT Masum ini Utama Garut memiliki jaringan yang luas dan efisien di Garut dan sekitarnya, teman-teman. Terus juga gas LPG yang memenuhi standar keselamatan dan efisien energi. Yang keempat, selalu memberikan pelayanan responsif terhadap distributor yang ada di Garut. Terus juga dengan pengalaman bertahun-tahun di PT Masum Utama Garut ini dalam industri distribusi gas LPG selalu memenuhi kebutuhan pasar yang ada di Garut. Terus juga di PT Masum ini yang saya analisis ada kelemahan, teman-teman. Jadi tingginya biaya operasional seperti biaya transportasi yang dapat mempengaruhi keuntungan. Infrastruktur memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas penyimpanan. Karena kan saya lihat gasnya itu banyak, tapi penyimpanannya itu sangat sempit. Semoga nantinya tempat penyimpanannya itu luas. Terus juga risiko keamanan baik untuk pendistribusian maupun penyimpanan gas LPG, karena pegawai harus benar-benar patuh terhadap standar keselamatan. Benar kan? Gas itu bahaya, teman-teman, harus benar-benar patuh terhadap standar keselamatan. Terus juga yang keempat, ada belum adanya teknologi khusus baik itu pendistribusian maupun penyimpanan. Jadi belum mempunyai sistem informasi dan pendistribusian. Tapi kebanyakan atau yang digunakan di PT Masuk ini menggunakan WhatsApp. Juga ada peluangnya pas saya lihat di PT Masuk Utama Garut ini, peningkatan permintaan gas LPG ini banyak, teman-teman. Bahkan sampai saat ini semua orang pasti besar, apalagi ini mendekati hari raya. Sudah peluang untuk menawarkan kompor gas, layanan pemasangan dan perawatan. Nah, peluangnya pas saya teliti nih di PT Masuk Utama Garut ini, selain memberikan menawarkan gas, menurut saya kalau menawarkan seperti kompor gas, layanan pemasangan dan perawatan, pasti ini akan butuh, masyarakat juga akan butuh ya, teman-teman. Tapi kan di PT Masum ini hanya penjualan gas atau pendistribusian gas saja ya, teman. Tidak dengan kompor gas, layanan pemasangan dan perawatan, teman-teman. Semoga kedepannya ada. Terus juga ada peluang meluncurkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya. Teman-teman pasti sadar karena zaman sekarang ini harus kebanyakan teknologi. Nah, terus meningkatkan pemasaran agar semua warga Garut tahu produksi PT Masum Utama Garut. Nah, minimal tempatnya tahu. Oke, seperti itu. Terus juga ada ancaman. Dengan adanya PT Masum gas LPG lain menawarkan harga dan include tertentu. Pasti dari soal harga biasanya
biasanya dari orang lain itu kan pada saat order biasanya orang lain gitu, langsung dikirim, tapi di PT Masum ini ada jadwalnya gitu. Jadi jadwal terstruktur, jadi bila mana kita benar-benar butuh waktu. Terus juga sering adanya perubahan regulasi pemerintah yang sering mempengaruhi distribusi dan harga gas LPG. Nah ini teh yang dari pada saat hari raya, mendekati hari raya pasti permintaan gas itu banyak. Juga risiko keamanan seperti ledakan atau kebakaran dapat menimbulkan kerugian dari Masum ya. Atau di PT Masum Utama Garut, krisis ekonomi masyarakat dapat mengakibatkan mengurangi daya beli gas LPG. Oke, next. Nah, terus juga ada proses bisnis di PT Masum Utama Garut ini. Ini proses bisnisnya, mana fungsi ini pengisian. Nah, jadi di PT Masum Utama Garut ini pada saat tangki diisi di PT Masum Utama Garut, nah ini pas mau pendistribusian di PT Masum Utama Garut. Nah prosesnya tangki diisi di PT Masum Utama Garut, terus petugas melakukan pemeriksaan gas LPG. Nah, takutnya ada yang kelewat ya. Terus juga setelah itu jadi lewat truk ya teman-teman, dan distribusi ke distributor. Nah jadi gas LPG ini diangkut ke distributor menggunakan truk teman-teman. Terus juga memeriksa keamanan perjalanan sesuai SOP teman-teman. Jadi sesuai SOP, terus sesuai jadwal, intinya sesuai SOP ya teman-teman. Terus juga setelah itu penerimaan distributor. Jadi setelah gas itu sampai ke distributor menerima gas LPG ya. Terus juga memastikan gas LPG ini aman dan berkualitas pas saat dicek di distributor. Terus distributor melakukan pembayaran kepada PT Masum Utama Garut ini ya teman-teman. Oke, next. Nah ini ada kerangka penelitian. Saya sudah buat kerangka penelitiannya dari awal sampai akhir. Nah pada tinjauan kondisi saat ini kemarin, yang pertama saya melakukan survei ke PT Masum Utama Garut ini, lalu mengidentifikasi masalah, terus juga pengumpulan data studi pustaka. Jadi di penelitian ini saya mencari dari data PT Masum Utama Garut, lalu di jurnal dan lain sebagainya, karena kan datanya juga belum tidak cukup. Makanya alangkah pas saya saat bersosialisasi pada saat penelitian, alangkah baiknya mencari informasi lebih dalam lagi di jurnal maupun buku-buku. Nah ini ya perencanaan arsitektur di PT Masum Utama Garut. Nah nantinya saya akan membahas 4 arsitektur ya teman-teman. Ada arsitektur vision. Di arsitektur vision ini ya ada business arsitektur, terus juga akan menjelaskan arsitektur material assessment, terus juga arsitektur prinsip, terus juga ada arsitektur cakupannya seperti apa, terus juga lanjut ke kedua yaitu ada current state arsitektur. Nah di current state arsitektur ini ada current business arsitektur, kalau dicek di PT Masum Utama Garut tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Terus juga ada fungsi bisnis katalog, terus juga ada list stakeholder, terus juga ada matrik hubungan proses dan organisasi. Nah terus juga ada current aplikasi arsitektur. Nantinya di aplikasi arsitektur ini ada proses katalog, proses bisnis, katalog aplikasi, juga ada current teknologi arsitektur. Nah nantinya di dalamnya ada skema jaringan yang ada di PT Masum Garut ini seperti apa, terus juga teknologi itu seperti apa yang dijelaskan. Terus juga yang ketiga ada future state arsitektur teman-teman. Di dalamnya future state arsitektur ini ada fitur bisnis arsitektur. Nah di dalamnya juga ada bisnis requirement katalog, terus juga bisnis function katalog, terus juga ada service katalog, bisnis proses. Nah lalu ada futur data arsitektur teman-teman. Di dalamnya ada data recruitment, terus juga kandidat entitas, terus juga ada arsitektur informasi berdasarkan prinsip kelas data, terus juga ada entity relationship diagram di PT Masum Utama Garut, terus juga ada entity relationship diagram di PT Masum Utama Garut ini ya teman-teman. Terus juga di futur aplikasi arsitektur ada aplikasi arsitektur rekrutmen, terus juga aplikasi dan model di PT Masum Utama Garut, terus juga ada aplikasi dan communication diagram, terus juga ada futur teknologi arsitektur. Nah di dalamnya ada teknologi arsitektur rekrutmen, terus juga teknologi standar katalog, prinsip teknologi, environment and location diagram. Jadi nanti akan saya jelaskan teman-teman. Terus juga yang keempat ada strategi roadmap. Nah ini adalah yang terakhir teman-teman. Ini adalah yang terakhir teman-teman, strategi roadmap ya. Jadi di strategi roadmap ini di dalamnya ada analisis prioritas, terus juga ada implementasi arsitektur roadmap, terus juga ada rencana pelaksanaan roadmap,
Dan nantinya di akhir ada blueprint arsitektur, teman-teman. Ini adalah hal yang paling penting. Di penelitian ini harus ada kesimpulan maupun ada yang inti. Jadi percuma penelitian ini banyak tapi tidak ada kesimpulan maupun solusi. Jadi solusinya ada di blueprint, nanti juga ada blueprint arsitektur, teman-teman. Oke, nah ini ada metode penelitiannya. Tadi saya sudah jelaskan arsitektur visioner, konsep arsitektur, tulisan arsitektur, dan strategi roadmap, teman ya. Mungkin sekian dari penjelasan saya dari penelitian di PT Masumu Tamagaru ya, tentang pendistribusian gas menggunakan OADP, teman-teman. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat untuk kita semua, khusus untuk saya, umumnya untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.